Tuhan yang melahirkan dong, bukan Tuhan yang hamil gitu loh. Loh, ini Yang hamil ini itu tertulis Maria. kok gimana sih, lahir melahirkan, lahir. Dia yang melahirkan, berarti yang melahirkan Ya Yesus kalau bukan Bunda iya, Maria. ya Terus yang kalau terus yang bentar, yang melahirkan Maria itu siapa? Yang dilahirkan Maria? ya Bukan ibunya Yesus. Maria lah, Ya bukan Yesus iya, Yesus. Ya bukan Yesus. Yesus. Yo, yang melahirkan Yesus itu ada apa? Yo, ini tertulis kok. Iya bapaknya Yesus itu ya Tuhan gitu loh, sama kayak Adam. Jadi kalau bicara benih ilahi, sebenarnya yang benar-benar benih ilahi itu cuma dua orang itu, Adam dan Yesus saja. Lo alam, aduh, benih ilahi. Sekarang saya tanya, ilahi ini siapa? Ya ilahi ya Tuhan bang, Nah, Tuhan Allah Bapa kan? Bapa di surga, Nah, iya. ini Allah Bapa ini punya benih. Ini sebab benih ilahi, benih ini sperma. Berarti Allah Bapa ini punya sperma. Nah, sekarang ada tiga pertanyaan di sini. Bapa, Allah Bapa sini yang 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 apa? Berhubungan dengan Maria, baru lahir Yesus, atau Allah Bapa punya gebetan? Terus, Ya pokok kalau loh, abang pengen jawaban dari saya, ya jawaban dilanjut saya kan? Adam dan Yesus itu anak Gebetan. biologisnya dari Yesus gitu loh. Loh, itu yang Mohon tertulis. maaf, ketawa. Iya kan? Adam dan Yesus itu anak-anak biologis dari Tuhan. Kalau abang mau jawaban dari saya Anak-anak itu, biologis, iya, di sini sebab benih berarti benih Allah Bapa. iya Allah betul. Bapa. Iya. Nah, berarti kalau kita masuk 1 Yohanes 3 nomor 9, berarti apa namanya, Allah Bapa yang berhubungan dengan Maria, baru keluar Yesus. Hamil kan? Gitu kan? Itu yang tertulis loh, jangan salin saya. Tapi kalau di 1 Yohanes 5 nomor 1, Allah Bapa punya gebetan karena Allah Bapa hamil, melahirkan. Berarti kalau mau melahirkan kan hamil dulu. Siapa yang buntingin Allah Bapa di 1 Yohanes 5 nomor Iya. 1? Ya silakan ya, Bang Sidik silakan kalau mau punya tafsir seperti itu. Loh, itu yang Jawaban saya tetap tertulis Yesus loh. itu anak biologis dari Tuhan gitu. Ini yang Adam dan tertulis, saya Yesus enggak, anak. bukan narasi Berarti saya. kalau Adam anak biologis dari Tuhan ya berarti kita keturunan Tuhan gitu loh. Iya, ini ya, iya, berarti bukan posisi mau yang posisi berarti ini Allah Bapa di sini yang menghamili Ya. Maria. Kan gitu, sebab benih Itu ilahi. tadi saya udah jawab. Ya, maksudnya Yesus itu anak biologisnya Tuhan gitu loh. anak, iya, berarti dia berhubungan dengan Maria. Ya silakan, boleh mau punya tafsir seperti itu silakan Bang Sidik. Aduh, ini sebab Jawaban saya seperti itu. Kalau bukan kalau tafsir, menuntut jawaban saya seperti itu, jawaban dari saya seperti itu jawaban saya Bang. bukan tafsir saya. Ini yang tertulis sebab benih Allah Bapa. Benih ini kalau kita lihat di bahasa Yunani sperma. Itu Ya kan di berarti situ nggak ada tulisan Tuhan menghamili Maria Bang. Itu Loh, kan tafsir Abang. terus ini Bapak punya sperma. Kan kamu bilang juga laki-laki Allah Bapa. Nah, Ya. Maria juga kalau di dalam 1 Yohanes 3 nomor 9 ini berarti Maria kan melahirkan Yesus. Nah, siapakah yang melahirkan Yesus? Sedangkan Bapak ini punya benih. Siapakah istri Allah Bapa di sini di dalam 1 Yohanes 3 nomor 9? Berarti Maria dong. Allah Bapa Ditulis istrinya nggak di Maria situ, kan? Maria istrinya Allah Anak- Bapa. Tulis nggak di situ? Apa nah? Nah, Ditulis sekarang kalau nggak di Bapak situ? punya Maria sperma, itu istrinya Bapak siapa ini? Istrinya Bapak. Istrinya Bapak siapa ini? nggak ada ditulis istrinya Bapak di Loh, situ. Bapak punya Bang. sperma, terus Bapak punya sperma mandul. Ya pokoknya intinya Yesus itu anak biologis Tuhan gitu. Kalau Bang Sidik nanya gitu, itu jawaban saya. Ayo. Dia masa, coba kamu baca dulu masa. Ini tulisan-tulisan apa ini? Iya. Itu memang Setiap- memang ada kok keluarga Allah itu di kitabnya Bang Masaha. Iya, iya nih rupanya nih masa ini. Keluarga Tuhan, pantasan ya. Sebab ini yang tertulis kok. Saya nggak nambah nggak kurang loh. Sebab Jadi kan benih. ada pola loh Bang. Di Alkitab itu tuh ada pola. Pola apa? Pola Jadi asumsi, Adam itu maksudnya kan- pola asumsi. Adam. Pola Adam apa? itu kan Pola punya dua anak. pola Kain asumsi dan atau pola apa Abel. itu? Ibrahim punya dua anak, Ismail dan Ishak. Tuhan juga punya dua anak, Adam dan Yesus. Adam dan Yesus. Ibrahim mengorbankan Berarti anak keduanya Ishak. ber- Tuhan, berarti Tuhan begini, mengorbankan anak keduanya begini, Yesus. begini dulu. Ya kan? Abel Ya, ya. mati oleh Iya, Kabil. iya. Oke, Nah, oke. Yesus dibunuh tentara Roma keturunan Nah, Adam. Jadi ada sekarang pola, ada pola dicari yang ibunya sama gitu. Adam. Sekarang dicari ibunya Adam. Ibunya Adam ini siapa? Karena di sini kan tertulis sebab benih bapak ini kan punya benih sperma. Nah, ibunya Adam siapa? Ya di Al-Quran siapa ibunya Adam di Al-Quran?
Loh, saya nggak bahas Al-Quran ini punyamu ini. Kamu yang bawa Adam kok, bukan saya. Gimana sih? Ini kan Ya, saya ada masuk di nggak? Yohanes. Ya, aku mau nanya ya. Lu jangan Di samakan Al-Quran saya ada mau nggak? nanya lo di sini. Ibunya Adam ada nggak? Emang di Al-Quran ada nggak? Sebentar. Emang di Al-Quran ada nggak sebab benih ilahi? Nggak ada. Gimana sih? Ya ini yang punya kamu. Yohanes 1 nomor 39. Kamu bawa-bawa Tuhan itu Allah Bapa punya anak bernama Adam. Nah, saya tanya, Adam Jordan atau Adam mana? Siapa nama ibunya Adam ini? Karena Bapak punya benih ilahi. Kalau Yesus udah jelas ya berarti Maria. Kan gitu. Ya, aku nanya. Di Al-Quran ada nggak ibunya Adam? Kalau nggak ada jawab aja. Bilang jawabannya ada atau enggak? Iya, nggak ada lah, nggak ada di ya. nggak ada. Nah sekarang saya nggak tanya Al-Quran, saya tanya Bible Anda karena Anda mengatakan bahwasanya Adam ini anak Allah, anak Allah, kan gitu, anak Tuhan. Lukas 3 ayat 28 nggak salah. Iya, kenapa itu? Iya. Terus gini, setiap orang yang lahir dari Adam tidak berbuat dosa lagi sebab benih, ini benih. Sebab benih ini berarti sperma Bapa, sperma Tuhan. Berarti ada dong ibunya. Ini setiap orang yang lahir dari Allah Bapa tidak berbuat dosa sebab benih Allah Bapa. Ini benih berarti sebab sperma Allah Bapa. Jadi sperma ini disalurkan kemana? Siapa? Gak diketahui siapa Ya, ibunya Adam. bagus. Logikanya bagus Bang Sidik, cuman nggak tertulis ibunya Adam di situ. Nah, terus berarti nggak diketahui, disembunyikan. Ya, Sebab benih loh jawaban saya ini. tetap sama Bang itu. Yang saya yakini, yang Tapi saya kamu tahu imani, nggak di mana Adam ibunya Adam itu? Tuhan, gitu. Atau bapak, atau gini, atau Ya, Tuhan nggak ini, tertulis di Alkitab ya, saya nggak tahu Bang. atau begini, berarti Tuhan ini yang melahirkan Adam di Yohanes 1:39. Kan kamu mengatakan Tuhan ini melahirkan, Tadi kan aku punya udah anak. bilang, Tuhan itu laki-laki ya, berarti bukan Tuhan yang Tuhan bunting kan, dong. Tuhan laki-laki kok melahirkan? Ya, Setiap orang yang lahir tidak berbuat dosa sebab sebenarnya kalau kamu lihat di Yohanes 1:39 ini, bapak ini punya istri. Bapak ini punya istri karena ada spermanya gitu loh. Nah, tapi itu kamu Matius mengatakan 1, Bang. Adam, kalau kita lihat di Matius 1 baca Bang, Matius 1 kan dikatakan itu silsilah Yesus itu siapa memperanakan siapa. Nah, itu iya, kan kalau lihat di memperanakan situ siapa banyak itu kan bapak laki-laki, Yesus. Bang. Jangan dulu Apakah kalau lihat di situ kalau Yesus dikatakan punya bapak ya, banyak. Bapaknya dikatakan silsilah itu Isai memperanakan Daud. Apakah Isai yang bunting melahirkan Daud? Kan enggak. Iya, Iya, itu seperti beda. itu loh. Itu beda. Ini Gaya beda. bahasanya sama gitu loh Bang. Nggak, Mungkin mungkin ini gaya bahasa nggak. 2000-an tahun yang lalu Bang. Nah, ini orang-orang saat itu, Bang. ini sperma kok gimana sih? Udah sampai sekarang masih sperma gimana sih? Sebab Baca Matius mengenai silsilah itu kan dikatakan Isai memperanakan Daud loh. Berarti Loh, Isai Isai memperanakan yang Daud? Kan enggak dong. Lah, Enggak. Kan katanya iya. Isai itu bapaknya Daud gitu. Nggak loh. nyambung kalau kamu Daud tarik di situ. memperanakan Saul. Apakah Daud yang bunting? Ya kan enggak. Ini pertanyaan Ya, kan. kamu nggak nyambung, nggak sampai ke situ juga runutannya, nggak begitu. Tapi di sini saya nggak berbahas keturunan, saya berbahas benih ilahi. Tahu nggak benih? Sperma. Iya, kenapa? Jadi Tuhan di sini Benih punya ilahi. sperma. Nah, kalau kamu mengatakan betul Yesus iya, dari benih ilahi karena dia bukan keturunan Adam gitu loh. Benih ilahi berarti dia langsung keturunan dari Tuhan. bentar, kalau kita udah fix di Yesus, sekarang kamu bawa nama Adam nih. Adam ini katanya anak Tuhan, kan gitu, anak Allah. Lukas 3:28 ya. Nah, Lukas 3:28. Bentar, kamu udah nggak nyambung di situ, nggak ada di situ anak Adam. Anak Adam itu anak Allah, nggak ada. Sekarang saya tanya, sebab benih ilahi ini ya. Jadi yang melahirkan Adam ini siapa? Ibunya Adam siapa? Ya kan Adam itu kan diciptakan dari tanah liat. Tadi kan aku udah bilang. Diciptakan dari Apa tanah yang liat. dirasakan Tuhan kepada Adam itu sama dengan apa yang dirasakan Bang Terus Sidik kepada Bang Sidik. spermanya bapak ini disalurkan kemana? Gitu loh. Spermanya Jadi ini kalau- disalurkan kemana? Oh, berarti ini yang ke Yesus ya, berarti ke Maria. Berarti kalau kita berarti Adam ini masuk di, bentar, kalau Adam ini masuk di 1 Yohanes 5 nomor 1 begitu ya. Nah, gini, berarti di sini berarti Allah ini melahirkan Adam. 1 Yohanes 5 nomor 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Iya, lahir kan dari gaya anak Allah. Gaya Ya kan, bahasa lahir dari Matius Allah, juga begitu. Allah Bapa, Bisa dan setiap memperanakan Daud kan sama gaya bahasanya. Memperanakan melahirkan sama aja kan. nggak ada di situ dikatakan Adam itu anak Allah.
Nggak ada di situ Adam, di situ disebutkan Lukas anak Allah, nggak 3 ada. ayat 28 Bang, baca Bang. Bentar. Sudah nggak usah lari ke Adam dulu. Lari ke Adam di situ nggak nyambung. Kalau kamu mau masuk di Adam ini anak Allah, kok gimana Adam ini anak Allah? Apa Ya, ligo ini anak Allah bos? Coba kamu baca. Baru kamu Kristen mengatakan Adam itu anak Allah. Memang iya betul itu di Lukas 3:28. Anak Allah. Nah, sekarang Israel anak sulung. Anak Allah mana? Mana yang mana? Mana yang sulung, mana yang tunggal, mana yang Adam? Adam mana apa? Anak tiri. Israel itu kan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu kan punya bapak Nabi Ishak gitu ya. Nah, mulai ngarang. Enggak Israel silakan tanya. Israel itu apa? Suku Israel atau itu Nabi anak? Yakub, Suku atau manusia itu Israel? Atau Iya bagaimana? kan? Iya, Israel itu kan keturunan dari Nabi Yakub itu Israel, Bang. Terus Atau dia bisa kan anak dibilang sulung. Nabi Sebentar, Yakub berarti sendiri, bukan cuma bisa dua dibilang. dong, bukan cuma dua. Berarti anak Allah, anak tunggal Yesus, terus anak sulung Israel, terus Adam ini anak tiri. Anak apa Adam ini? Anak kedua dia anak pertama dia. Anak pertama loh, anak pertama Tuhan. tunggal Yesus, anak pertama sulung Israel. Kok anak apa dia? Apa dinamakan lagi? Selain tunggal sulung, apa lagi? Anak asumsi. Anak apa? Siapa? Anak doktrin atau anak apa? Israel anak apa? Israel anak apa tadi, Bang? Israel kan anak sulung. Yesus anak tunggal. Ada mana Ya, apa? Israel itu alegoris, Bang, alegoris. Oh, nggak bisa Sebenarnya alegoris. itu kan Israel itu anaknya Nabi. Pokoknya anak Ishak gitu loh. pokoknya anak sulung sudah ada, anak tunggal sudah ada. Nah kan, Iya, Adam ini sulung anak apa? Anak Anak ini sulung Tuhan itu Adam, Bang. Loh, Kan anak Adam sulung. itu Di mana? kan diusir Di mana sama disebutkan Hagar. anak sulung Adam? Sama Coba. juga dulu anak sulungnya Ya, ya. Ibrahim juga diusir Ya. kan Ismail. Itu Ya, mirip polanya, coba Bang. kamu tunjukkan Ismail anak mana. sulung diusir. Coba Adam anak sulung diusir. Polanya Iya, mirip, iya. Bang. Dek, tenang. Di mana kamu sebutkan kepada saya datanya apa Adam itu anak sulung Allah mana? Data dulu. Nah, sulung ya. Ya, Lukas 3 loh. Lukas 3 Lukas ayat 3. 28 tuh. Sulung ya, Lukas nggak ada 3, sebut sulung situ, nggak ada sebut sulung. Anak Allah. Iya. Adam anak Allah. Saya minta anak sulung. Di mana anak sulung di situ? Tentu kamu mengatakan tadi Adam ini anak sulung. Mana datanya anak sulung? Saya minta ingat baik-baik. Anak sulung tertulis. Adam ini anak sulung Allah. Oh, dia kan Mana? Loh. Loh, Iya kan dia Data orang dulu. pertama. ya mana? Datanya Gimana dulu. dipotong terus mau ngomong? Ya mana datanya dulu? Saya nggak mau Ya kan dia kamu ciptaan jelaskan data pertama, aja. Bang. Memang di ciptaan pertama. Ya enggak, yang disebut sulung mana? Saya nggak berbicara pertama, kedua sulung saya minta. Sulung dong, kan? Mana? Sebelum Adam kan nggak ada orang Lah, lain. Israel Sulung juga dong. sulung kan? Israel juga sulung kan? Sekarang sebelum Adam apakah ada yang diciptakan Tuhan? Kan nggak ada. Adam ciptaan pertama. Berarti sulung dong. Sulung pertama, Israel sulung. Kalau tunggal apa? Tunggal satu-satunya. Satu-satunya. Kalau sulung? Sulung anak pertama, ya. Sulung anak pertama. Satu-satunya atau dua-duanya? Sulung. Ya kalau sulung berarti dia punya saudara yang lain ya. Yesus itu adiknya gitu loh. Nah, padahal Yesus tunggal. Satu-satunya juga. Ya karena waktu Yesus lahir. Karena waktu Yesus lahir itu Adam udah meninggal, Bang. Udah. Pusing. Karena waktu Yesus lahir itu Adam udah meninggal. Aku nggak bisa nahan, tau? Nggak bisa nahan. Ishak juga disebut anak tunggal karena waktu Ishak dikorbankan, Ismail udah diusir gitu loh. Saya nggak berbicara mau Ismail, mau Hapulangka. Saya nggak berbicara itu. Saya berbicara tadi sulung. Jangan lari-lari lah. Nah, Pertama itu kan sulung gimana kan? Ya kamu harus Biasa konsisten aja, dong. pusing saya. Enggak, Bang Masaha. Bang Masaha kan harus konsisten. Ada anak sulung kok ada anak tunggal, anak satu-satunya. Iki piye toh? Piye? Konsepnya piye? dia bingung. Aduh nggak ngerti. Kan Iya, waktu Yesus enggak. lahir, Adam masih hidup atau udah mati? Aku tanya. Kan udah mati. Udah Berarti anak mati tunggal dong. Iya, berarti anak tunggal dong Yesus. Jadi Yesus pernah punya kakak yang udah meninggal. Kita gitu main loh. pusing-pusingan aja sama dia ini. Main pusing-pusingan. Sorry Bang, aku nggak bisa nahan di bawah tuh Bang. Aku
Gimana anak sulung tapi ada anak tunggal loh. Piye iki? Pokoknya kita pusing-pusingin aja masa ya. Gimana sih masa ini? Aduh. Waktu Yesus lahir Adam udah meninggal loh bang. Berarti kan dia anak satu-satunya gitu loh. Gini. Host diem aja host. Masa gini. Gimana? Kecuali Adam masih hidup waktu Yesus lahir. Nah, Oke. Yesus nggak bisa disebut anak tunggal. Oke, jadi Adam ini kan anak sulung nih. Iya. Sulung. Ya. Jadi sebelum ada Yesus dia sulung. Ya kan? Sulung nih. Iya. Setelah ada Yesus sulung juga. Yang sulung yang mana? Kan udah meninggal bang itu. Anak sulungnya kan Ya, ada. berarti Kan, terus oke, Adam meninggal. Iya. Tuhan punya anak lagi. Nah, berarti kan dia anak kedua tapi tunggal gitu loh. Maksud gitu kan? Anak kedua tapi tunggal. Gini. Iya misalnya nih Bang Sidik punya dua anak nih. Misalnya Bang Sidik punya anak. Kedua tapi tunggal. Gini iya. Sebentar. Gini, aku jelasin. Sudah saya ngomong. tahu. Gantian Misalnya lah. Bang Sidik punya anak Sudah nih. gantian. Gantian. Saya nggak mau diam. Saya nggak mau diam. Saya nggak mau diam. Bang Sidik Saya nggak mau hamil, diam. terus melahirkan lagi. Saya nggak Nah, mau itu diam. Gantian dulu. gimana? Gantian dulu. Kan gini. Berarti kan Adam ini kan anak sulung. Meninggal lah Iya. anak sulung nih. Ya kan? Iya. Meninggal lah anak sulung. Datanglah anak sulung satu nih, Yesus. Nah, jadi anak sulung, si Adam juga anak sulung, si Yesus juga anak sulung. Yang sebenarnya yang sulung ini yang mana? Ada berapa yang sulung? Ini misalnya Bang Sidik nih punya anak, ya. Nah terus anaknya Bang Sidik meninggal. Meninggal, istrinya sulung. Bang Sidik terus istrinya Bang Sidik terus hamil lagi, melahirkan Hamil lagi. anak. Nah, itu Oke, namanya sulung apa? lagi. Nah, Sulung lagi berarti ya Adam tahu, ini sudah Bang. tak sulung. Adam ini sudah Bang nggak Sidik- sulung karena sudah ada sulung Yesus. Sebutin aja sendiri. Ya berarti loh, Itu itu kan seperti sudah itu. ada sulung Yesus. Nah kan Bang Sidik Berarti itu gelarnya anak yang pertama nih berarti meninggal. ada berapa ya sulung di anaknya sini? meninggal. Ada berapa Istri sulung Bang di Sidik sini? hamil lagi terus melahirkan. Ya, ada berapa sulung? Anak keduanya Bang Sidik ini Bang Sidik sebut apa? Anak Ya. sulung atau anak tunggal? Jawab Oke, sendiri deh Bang Sidik. ya, sekarang Nah. gini, Adam kan sudah meninggal sulung, lahirlah si sulung satu nih, lahirlah si sulung, ketemu kan si sulung, jadi ada berapa si sulung? Ya bisa disebut sulung juga Bang, bisa juga. Karena kan yang pertama udah Ya meninggal. kan tunggal, Yesus kan tunggal, Adam kan sulung, setelah Adam mati, Yesus tunggal, nah berarti Tadi apa? Ah, ya abang mau Nah, namanya dua-dua itu sulung. apa gitu Bang? Terserah abang mau namanya ya itu dua-dua apa. sulung dong, sulung dua-dua sulung, Iya, Sulung, tapi kan sulung. anak yang sulung. Ya kembar dong kan kalau sulung ya, semua gimana abang anak udah kembar aja meninggal gitu loh, Bang. Masa nggak ngerti kayak gini? Loh, berarti kalau kamu kita menarasikan move on aja itu lah. berarti Kita- hilang kita- dong anak sulung Adam karena sudah ada anak sulung lagi. Anak sulung ada anak tunggal. Tunggal itu berapa? Iya. Tunggal itu berapa? Tunggal satu lah Bang. Satu. Sulung itu berapa? Ya sulung itu bisa dua bisa tiga gitu. Nah, sulung itu bisa dua, bisa tiga. Dapat dari kamus mana itu? Ya, Wah, cerah KBBI, di sopo. Bang, KBBI aja Bang, KBBI. Ya Allah Akbar. Kipiye. Aduh, masa ini aneh-aneh ini masa ini. Nah, aduh masa. Aja KBBI Bang, anak sulung. Nah, sekarang oke nggak masalah. Kita muter lagi ya. Sekarang Israel anak sulung nih. Jangan katakan alegoris lah. Karena kan Adam juga kan nggak ada tertulis sulung, ya kan? Oke, sekarang kan Israel anak Ciptaan sulung. pertama loh, itu ciptaan pertama dia. Iya, ciptaan atau anak? Loh kan kita ciptaan orang tua Bang, ciptaan juga bisa, anak juga Iya. bisa. Kamu Enggak Bang kamu Sidik ciptaan bentar, orang tua Bang Sidik atau bukan aku tanya Bang. bentar. Kamu diciptakan orang tuamu. Kamu diciptakan orang tuamu kamu. Iya Bang. Iya, Oh, saya diciptakan ciptaan dari orang tua. apa? Kan dulu bapak saya kan dulu bilang sama mama saya. Ya, maksudnya Mak kita buat anak yuk, buat gitu kan bahasanya buat. Oh, ya, Ciptaan oke. berarti kalau buat. Nah, ya kan? buat sama menciptakan ya. Sama enggak? Ya sama dong. Sama. Gimana sih? Berarti kalau bapakmu Coba itu saya menciptakan menjawab. itu, bagaimana bapakmu menciptakan dirimu? Yang nggak tahu Bang Sidik menciptakan anaknya Bang Sidik gimana?
Loh, saya nggak bilang saya menciptakan, saya nggak bilang saya menciptakan loh. Enggak Bang Sidik Loh, menciptakan anak Bang saya Sidik nggak itu bilang saya gimana menciptakan caranya? loh. Jadi mana saya bilang menciptakan? Kamu aja yang pusing sendiri. Saya nggak Iya, bilang Bang Sidik menciptakan. buat anaknya Bang Sidik itu Enggak. gimana gitu? Saya Pakai saya gaya nggak- apa saya gitu? cuman berhubungan dengan istri tiba-tiba kalau memang diberikan anak ya anak, kalau enggak ya enggak. Jadi saya nggak tahu. Iya. Mm-mm. Iya, ya seperti itulah menciptakannya gitu. Pengguling-guling. Oh sepi, cek. Cek. Bang Sidik lagi Kalau terima telepon. perangkat- Lagi terima telepon. Kalau perangkatku noise bilang ya. Oke. Noise siap, nggak baca Ustaz. di ini? Oke. Enggak aman. Benar juga mentalnya masalah ini. Aduh, Ustadz lanjut dulu Ustadz. Ada tamu sebentar nih. Parah masa ini. Ustadz lanjut. Kok nyalain gua Pak gimana? Cebi aja lanjut dari Darman. tadi lagi nyimak kan. Cocok sama Sidik tadi ini Aku masalah. lagi benerin perangkat ya. Enak didengar lucu. Iya, pokoknya pusing-pusingan aja Pak Haji sama masa ini. Nggak usah serius-serius amat. Biarin dia pusing gitu. Iya. Iya betul. Santai aja gue mah, nggak pusing biasa aja. Lanjut Mas Asa, ada tamu ini. Lanjut Pak Haji. Bang Sidik aja pusing biasa aja. Iya masa. Gimana sih disebut Adam baru masa? Kenapa Bang? Gimana Bang? Sering kau dengar bilangnya Adam baru. Siapa Adam baru menurut 1 Korintus 15:45 itu siapa? Yesus Bang, Adam baru. Kan dia nggak punya jadi- bapak. Kalau dia nggak punya bapak, logikanya dia bukan keturunan Adam gitu loh. Kan begitu, gampang banget. Adam awal itu siapa dek? Adam awal ya Adam. Oh Adam. bapaknya- Berarti Adam bapaknya sulungnya. Adan awal itu sebelum subuh. Sebelum subuh ya. Oh. Terus. Adam baru. Adam Adam lama. kedua. Nah, Adam kedua Yesus ya. Berarti bukan anak sulung Yesus ya. Bukan anak sulungnya Allah karena duluan Adam. Adam awal ya, ya. betul. Kan memang nggak pernah disebut anak sulung Bang, selalu disebut anak tunggal. Eh, Karena kalau menurut Anda tubuh surgawi yang mana ya? tubuh Begini surgawi mungkin, itu apa ya sejak Masaha, sejak apakah Yesus semua lahir, dia udah punya tubuh surgawi. Masaha, apakah yang semua keluar dari rahim Bunda Maria itu anak Allah? Oh enggak dong, enggak. Cuma Yesus saja. Kalau ada-adanya Yesus itu ya keturunan Yusuf gitu loh. Keturunan Bedanya Yusuf. apa ya? Kan sama-sama keluar dari situ. Ya kan Yesus itu tidak terjadi karena hubungan suami istri gitu loh antara Yusuf dan Maria. Ya kan artinya dia tidak punya bapak gitu. Nah kalau tidak punya bapak ya dia bukan keturunan Adam, kan logikanya sederhana banget. Berarti dia Adam Kalau kedua Maria, dong, kalau keturunan Maria keturunan siapa? ya keturunan bapaknya, karena yang dinamakan keturunan itu hanya dari laki-laki gitu loh. Iya. Hmm. Terus Bunda Maria ini fungsinya apa terhadap Yesus? Ya fungsinya sebagai ibunya Yesus. Ibunya Yesus, Hmm. begitu. Nah, kalau dia sebagai ibunya Yesus, artinya Yesus ini adalah anak yang disayangi oleh ibunya gitu ya. Ya betul ya. Jadi begini, jadi Yesus ini anak Maria atau anak Tuhan? Iya anak Maria. Tapi kalau bicara garis keturunan, Yesus nggak bisa dibilang dari garis keturunannya Maria. Karena keturunan itu hanya dari laki-laki gitu loh bang. Jadi nggak ada Makanya hubungan. nama- Jadi nama nggak itu ada. selalu- Jadi nggak ada hubungannya Maria dengan Yesus. Ya ada ibunya bang. Oh ibunya. Jadi keturunannya Maria namanya siapa? Keturunannya Maria. Heeh. Ya Yesus bin Ilah kalau aku sih. Keturunannya Maria namanya siapa? Iya. bin Ilah. Maria kan punya anak namanya Yesus bin Yesus. Ilah. Oh, Masya Allah. Iya karena dia keturunan langsung dari Tuhan gitu loh. Sama Masa kayak iya Adam pakai- gitu loh.
Nggak benar lu Yesus masa. bin ilah kalau mau dikasih bin ya. Kalau enggak ya Yesus aja. Nggak bisa bilang Yesus binti Maria. Karena nggak boleh ya? yang namanya keturunan itu tunggal, hanya laki-laki loh bang. Gitu loh. Makanya Jadi perempuan Bang itu Bang Handi bin nama bapaknya Bang Handi kan. jadi perempuan nggak boleh juga Bang Handi ya. Mas Ha, jadi perempuan nggak boleh punya keturunan ya? Ya bisa lah punya keturunan hamil. Oh bisa. Iya. Keturunannya Maria namanya siapa? Keturunan Maria. Mm-mm. Ya Yesus anak-anaknya. Ya udah artinya Yesus ini keturunannya Maria, punya keturunan dia. Iya, tapi kalau kita bicara formal legalitas nama seorang anak itu tidak bisa disebut dari keturunan ibu gitu loh, harus dari bapak. Kalau misalnya itu ibu juga bisa disebut, ya udah kacau dong. Ya udah kita nggak konsisten kan kalau nama anak itu bin bapak terus kan. Iya. Nggak Kalau nama ini bin. Mas Ha, kalau Nabi Adam itu bin siapa? Ya sama bin ilah karena dia Tuhan sendiri gitu loh. Bin Ilah. Iya bin ilah. Kok bisa ada bin Ilah ya? Lu ngarang Ini aja kan lu, bro. keturunan Tuhan gitu loh sebenarnya. Baru paham. Ustaz Ali belanja dulu bin Ilah katanya. Aku mau lagi makan lapar. Ya Kan itu tadi aku memang udah bilang. tertulis di kitabnya sih. Anak Set, anak Adam, Jadi anak Allah katanya. iya itu kan. Nah, Gitu maksudnya ya. enak nih. Kalau Ustadz ngerti. Ngerti kalau kitamu itu mengerikan. Jadi gini bang. Jadi Tuhan itu Karena- sebenarnya Tuhan itu Karena gini sebenarnya- masalahnya, ada anggota keluarga Allah di kitabmu. Maksudnya gimana? Itu kan tertulis di Efesus 2 itu. Demikianlah kamu, loh, siapa ini? Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan warga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Jadi punya keluarga jadinya. Ya betul bang. Iya. Bukan keluarga berencana ya. Jadi Bukan gini, dua anak Ustaz. cukup. Kan tadi aku udah bilang. Jadi gini, Tuhan itu sebenarnya cuma satu istilah untuk menyebut satu pribadi yang kekal dengan kita yang fana gitu loh. Jadi seandainya dulu Adam tidak makan buah kuldi itu, nah kita memanggil Tuhan itu dengan sebutan kakek karena Adam itu anak Tuhan. Karena gara-gara Adam makan buah kuldi itu, Adam kehilangan kekekalannya gitu loh. Dan dia baru Gimana punya itu? anak setelah dia kehilangan kekekalannya. Karena dia punya anak setelah dia kehilangan kekekalannya, maka keturunannya juga tidak kekal gitu loh. Itu yang salah siapa sih sebenarnya? Kok malah jadi kayak gitu bahasannya? Ya gitu. Yang Jadi salah kalau Adamnya atau seandainya- yang nyiptain Adamnya, Bang? Ya Adam dong. Jadi seandainya Adam punya anak sebelum dia makan buah Loh. kuldi, maka ada keturunan dia yang kekal juga gitu loh. Masalahnya dia waktu dia makan buah kuldi itu seluruh umat manusia masih di dalam dia gitu loh bang. Ini kalau perangkat kuda bling ada yang ngasih tahu ya, berarti memang bermasalah. Enggak, Tuhan itu menciptakan Adam itu untuk kekal gitu maksudnya. Iya betul bang sebenarnya dari awal tuh dia kekal. Dia kehilangan Terus nggak jadi kekal gitu. Iya karena makan buah itu gitu loh. Nah dia masalahnya waktu dia punya anak dia udah makan buah itu gitu. Makanya kita lahir dengan satu kepastian bahwa kita akan mati gitu loh. Itu yang dimaksud dosa waris buah kuldi itu bang, takdir kematian itu sebenarnya. Gitu. Enggak, ini masa nggak tahu lagi. Menurutmu Adam itu di mana sih waktu diciptakan? Di surga atau bukan? Bang. Enggak, di bumi. Ya, itu kalau aku. Di bumi ya. Oh tadinya dia itu diciptakan di bumi itu untuk kekamannya gitu. Gimana Pak? Iya diciptakan di bumi itu untuk kekal selamanya gitu. Iya. Kalau Nah itu untuk kekal selamanya itu berdua aja atau punya keturunan?
ya pastinya nanti punya keturunan juga gitu. Loh, enggak dong. Katanya kan enggak lakukan pelanggaran jadi hamil punya keturunan. Gimana bang? Kan Tuhan nyiptain Adam nih, ya kan? Berarti dia itu kekal di bumi berdua aja sama istrinya gitu. Ya, jadi gini kan Tuhan nyiptain Adam bang, ya kan? Tuhan nyiptain Adam nih, kekal nih. Tuhan kan kekal. Kan? Kalau Tuhan kekal berarti anaknya harusnya juga kekal juga dong, ya kan? Punya sifat yang sama dengan bapaknya. Nah, terus punya istri Hawa. Nah, masalahnya sebelum apa namanya? Mereka belum punya anak waktu makan Belum buah janur itu, kuning gitu, melengkung kali. Jadi Iya, mereka, Bang Masaha. Jadi mereka makan buah kuda itu sebelum mereka punya anak gitu masalahnya. Nah itu dia. Kalau dia tidak melakukan pelanggaran, dia itu hidupnya cuma berdua, Adam sama Hawa berarti. Lah kekal kan? Lah, loh. Ya iyalah, karena dia melakukan pelanggaran makanya istrinya jadi hamil. Loh enggak ke situ bang, enggak. Loh iyalah. Bukan karena itu, bukan. Kan dia jadi hamil gara-gara melakukan pelanggaran, akan menjadi kutuk, merasakan kehamilan katanya. Kata siapa? Kan gitu. Lah itu ada di Kejadian kan, istrimu akan mengandung. Oh enggak, itu maksudnya. Ya itu kan gara-gara melakukan, bahkan mengandung itu jadi kutuk. Berarti kalau gitu kan dia itu kekal berdua aja suami istri udah. Dunia milik berdua, cocok itu konsepmu, Mas Saha? Enggak bang, itu. Loh, masalahnya tuh ya kekal selamanya dunia milik berdua, Adam dan Hawa. Dia makan buah kudi itu sebelum mereka itu punya anak, masalahnya bang. Siapa jadi Nah, ciptakan iya. kepada cucu. Lah iya kan, kalau dia tidak makan buah terlarang itu, dia tidak mungkin punya anak kan gitu. Oh enggak, tetap bisa punya anak bang, tetap. Cuman Hawanya tidak akan merasakan kesakitan gitu. Oh, di mana itu dalilnya? Lah kan ada itu. Karena kamu makan buah itu kamu akan merasakan kesakitan dalam kelahiran kan? Gitu ada itu. Gitu. Lah iya karena makan bukan, makanya dia hamil kan? Iya. Ya kalau nggak makan buah itu dia nggak hamil kan? Oh enggak, bisa hamil juga tetap, bisa. Di mana dalilnya? Ada nggak? Konsepnya begini bang. Sebelum saya ada, saya masih di dalam bapak saya. Sebelum bapak saya ada, bapak saya di dalam bapaknya. Terus sampai ke Adam kan? Nah, waktu Adam makan, berarti seluruh umat manusia masih di dalam Adam. Waktu Adam makan buah kudi itu bang. Makanya kita itu kena gitu loh. Efeknya itu, yaitu kematian gitu loh. Kenyang aku halunya, nggak bisa lama-lama. Masih basah. Lanjut aja Pak Darman. Ayo kita perang, nak mati-mati. Kekal semua dari mati-mati. Masa lucu. Iya, kalau lucu ya berarti ya. Jadi Taman Eden itu di bumi ya, masa? Di bumi, betul. Saya tahu lokasinya bang, itu di mana bang? Oh iya, berarti surga Firdausnya di bumi ya? Dia luasnya seluas Kalimantan bang. Itu aku udah Google Maps. Ngapain Yesus naik lagi ke langit, ke surga di langit? Siapa? Pantas dilihat Yesus dulu sebekanan Allah ya, sekalinya surga aja di bumi. Loh. Oh, katanya Nabi Isa diangkat juga, gimana? Aku bingung deh.
Iya, surga Dia kan Anda habis itu kan diangkat. tinggi. Iya. Firman-Nya kepadanya, kepada perempuan itu, susah payah waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Nah iya itu Dengan kan. kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Ya kan? Jadi ini sebenarnya kutuk apa anugerah, bro? Ya kutuk dong bang. Itu perempuan kesakitannya ya kutuk dong bang. Oh, jadi istrimu birahi sama kamu itu kutuk ya, bukan anugerah. Ya yang sakit melahirkan itu kutuk bang. Kok gimana sih? Ya itu mungkin ada tafsir lain lah, itu ada tafsir. Tafsir lain. Ya makanya di situ kan poinnya gara-gara dia melakukan pelanggaran, dia itu akan mengandung, dibikin susah payah gitu. Nah, kalau dia tidak melakukan pelanggaran, kan nggak mungkin dia ada istilahnya hubungan seperti itu, nggak ada lagi melahirkan, nggak beranak pinak, ya kan? Ya kalau dia tidak melakukan pelanggaran, berarti dia kekal berdua, dunia ini milik berdua gitu, antara Adam dan Hawa. Boleh-boleh aja bang kalau mau punya tafsir kayak gitu bang. Ya jadi gimana dong? Ya kalau menurut saya sih itu ya tetap bisa gitu. Hawa itu tetap bisa hamil bang, tetap. Cuma bedanya setelah makan buah itu dia jadi melahirkannya jadi kesakitan gitu loh. Siapa yang bisa hamil masa? Nah, itu lagi. Bagaimana bisa punya anak? Kenapa kok ini masa? Kenapa kok bikin aku tertawa terus? Itu kan Mbak Nona kan waktu melahirkan itu kan sakit kan. Jadi kesakitan itu kutuk ya? Ya iya kayak gitu bang. Hah? Tertulisnya begitu. Iya, sakit waktu melahirkan itu kutuk. Iya akibat makan buah itu loh. Iya, berarti ibumu yang melahirkanmu dia sedang merasakan kutukan gitu. Ustaz, Harusnya itu loh. Harusnya itu nggak sakit gitu loh. Harusnya. Tuhan dikutuk, rasa sakit kutukan, ya Allah. Harusnya melahirkan itu nggak sakit gitu. Harusnya. Ya harusnya nggak sakit gimana? Lah, Oh, iya, itu kan terus ini juga kena dampaknya juga ya. Sapi melahirkan sakit juga kan? emangnya Ustaz sakit Kan kalau nggak pernah ngerasain Ustaz. Sapi, kambing kan melahirkan pasti dia kesakitan itu. Apa ini? Kena dampaknya juga berarti. Bukan. Iya, kan sapi juga pasti kesakitan kan? Kan anaknya gede itu waktu melahirkan kambing. Atau mungkin ayam juga, ayam ketika bertelur. ya nggak tahu lah bang. Sapinya nggak bisa. Ya kena ngomong, Bang. dampaknya dari ini hukumannya. Aduh. Kita nggak tahu bahasa Kenapa sapi. sih? Nggak tahu bahasa sapi. Ya bukan. Logis aja, mengerang kesakitan lah. Lihat aja tuh kayak gajah mau melahirkan kan ada tuh. Kesakitan susah payah. Kalau di kita sih, kalau di Islam justru ketika melahirkan itu bagian di perjuangan. Kalaulah dia meninggal itu syahid, bukan mendapatkan kutukan. Kasihan juga kalau di Kristen wanita hamil melahirkan meninggal mati dalam kutukan berarti. Aduh, masa dua kali kena imbasnya itu. Bukan begitu, Sakit melahirkan, matinya kena kutukan lagi. Kutukannya itu ya pas hanya sakit melahirkannya aja itu bang. Kutukannya bang. Lah iya, pas lagi sakit-sakitnya melahirkan meninggal. Iya. Udah dikutuk meninggal lagi. Masa. Aduh, nggak tega kamu sama ibumu masa? Gimana lagi ya? Udah konsep keyakinannya gitu ya? Coba baca typing Ustaz. Baca typing. Teriak kesakitan kata dokter. Rasain kutukan lain. Gini Ustaz.
Ustadz kan nih lagi ganteng-gantengnya nih kan, Ustadz kan masih muda kan, Kok tua? Ustadz, halo, ya. Iya. Ya ini kan Ustadz Alif ini kan lagi ganteng-gantengnya nih ya kan, masih muda. Nanti pas umur 80 tahun Ustadz tuh ngaca deh, kan jelek tuh, nah, keriput, botak ya kan. Oh, pakai aplikasi TikTok aja tuh yang ada mirip-mirip kayak gitu. Nah, iya. Nah, itu yang gimana? dimaksud dosa waris, Bang. Itu dosa waris. Harusnya kita itu ganteng selama-lamanya harusnya. Mbak Nona tuh kan selalu beli skincare. Nah, sebenarnya Mbak Nona tuh tahu kalau keriput itu sebenarnya bukan desain awal Tuhan gitu loh. Waktu menciptakan Adam gitu loh. Mbak Nona tuh tahu, makanya beli skincare gitu. Ini keriput kayaknya kok jelek ya. Nah, ini keriput itu dosa waris buah kudu, Bang. Gitu. Jadi seolah-olah Bentar Ustadz, keriput apa tadi? Keriput itu akibat dari dosa waris. Iya, betul. Berarti aku nanti kalau beli skincare ya, telepon nih, dok, aku butuh obat dari kutukan dosa waris. Dok, beli krim anti dosa waris itu. Iya. Ya, Mbak Nona tuh sebenarnya tahu apa. Astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah, nggak apa-apa lah daripada nggak ada oten ya kan. Makasih Mas Sehat, sore ini kamu menghiburku. Krim, sama-sama. krim anti aging, krim anti dosa waris. Iya, betul. Oh, ada itu produk. Berarti produk ini nih ya sedang melawan dosa. Apa itu yang Pond Age Miracle itu 10 tahun lebih muda itu sedang membalikkan. Betul. Itu penangkal dosa waris berarti ya. Penangkal dosa waris. Iya, artinya ini kan Mbak Nona tuh sadar sebenarnya keriput itu adalah bukan desain awal Tuhan gitu loh. Iya, harusnya sejak awal penciptaan Adam itu kan selama-lamanya ganteng gitu, nggak ada keriput. Nah, Mbak Nona tuh tahu gitu. Soalnya keriput, aduh kayaknya nih ada masalah nih, kayaknya harusnya nggak begini gitu loh. Makanya Mbak Nona tuh pakai skincare gitu loh. Kayak cakep. Jadi semua owner itu ya skincare itu mereka tuh sedang memproduksi apa ya, penangkal dosa waris salah satunya ya. Itu apa namanya produk ini skincare anti dosa waris. Bukan anti aging, Bukan anti aging. Aduh. masa. Ya udah turun ya. Nah, Janganlah, ngapain kau turun? Santai-santai aja, kabur dia. Kok kabur? Waduh, nggak ada mainan lagi nih.